Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Inovasi Pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Puri Pramudiani, kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan dengan materi metode, strategi, dan model pembelajaran yang inovatif. Pengertian dari strategi, model, dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara konseptual sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran. Lalu ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Lalu ada metode pembelajaran, yaitu suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan yang digunakan dalam penyampaian materi. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi akan memberikan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya. Lalu yang kedua, peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya. Lalu yang ketiga ada situasi yang berbagai macam keadaannya. Yang keempat ada fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya. Lalu yang kelima ada pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut strategi, model, dan metode pembelajaran inovatif. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran akan memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugasnya terstruktur. Melalui pembelajaran kooperatif, seorang siswa akan menjadi sumber belajar bagi temannya yang lain. Beberapa model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, model STAD, Student Assessment Division. Dikembangkan oleh Robert Sylvan. Penerapan model STAD di kelas. Pada model ini, model pembelajaran siswa melakukan proses pembelajaran dengan berkelompok. Yang kedua, model Jigsaw diperkenalkan oleh Elliot Arson. Pada model ini, siswa lebih berperan dalam pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran ini bahan ajarnya akan disajikan melalui media komputer, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Dengan rancangan strategi pembelajaran berbasis komputer yang bersifat interaktif. Ada 3 model penyampaian materi pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, latihan dan praktek. Dalam model pembelajaran berbasis komputer ini, siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan. Kemudian, komputer akan memberikan respon atau umpan balik atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Yang berikutnya, yang kedua, tutorial. Model pembelajaran berbasis komputer ini menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks yang berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai umpan balik. Yang ketiga, simulasi. Model pembelajaran berbasis komputer ini menyajikan pembelajaran dengan sistem simulasi yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Di sini saya akan menjelaskan strategi, model, dan metode pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran kontekstual dan pembelajaran kuantum. Pembelajaran kontekstual ini suatu konsep mengajar dan belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membentuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Berikutnya ada karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL).
Pertama, yaitu harus kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Dan yang kelima, pembelajaran terintegrasi. Berikutnya ada pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi proses belajar alamiah dengan secara sengaja menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun bahan pengajaran yang sesuai, cara efektif pembelajaran dan keterlibatan aktif siswa dan guru. Dan berikut ada prinsip dalam pembelajaran kuantum. Prinsip utama, menuntut pengajar untuk memasuki dunia pembelajar. Sebagai langkah pertama pembelajaran, selain juga mengharuskan pengajar untuk membangun jembatan otentik memasuki kehidupan pembelajar. Selanjutnya yaitu model pembelajaran study center adalah sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu meningkatkan minat siswa belajar kebencanaan. Ada 7 tahap dalam model pembelajaran study center. Yang kita ambil contohnya yaitu bencananya COVID-19. Tahap pertama adalah identifikasi, mengidentifikasi resiko atau dampak yang ditimbulkan dari bencana COVID-19 ini pada diri atau lingkungan. Yang kedua, search, mencari referensi tentang visual gambar, poster, atau video tentang bencana COVID-19 ini di internet maupun sumber lainnya yang relevan. Yang ketiga adalah plan, merencanakan pesan atau ide apa yang akan disampaikan melalui poster oleh peserta didik. Yang keempat adalah create, memvisualisasikan ide menjadi sebuah karya poster dengan pesan. Yang kelima, share, membagikan poster atau video yang sudah dibuat tentang bencana COVID-19 ini sehingga di media sosial itu karya siswa ini dapat menjadi sumber atau ilmu baru oleh pembacanya. Yang keenam adalah praktis. Secara nyata pesan di dalam poster pada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Yang ketujuh adalah komunikasi, menjelaskan tentang konsep poster, langkah pembuatan, dan praktek yang dilakukan melalui video. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya strategi, model, dan metode pembelajaran inovatif. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena guru memegang peran penting di antara faktor-faktor yang ada. Strategi, model, dan metode sangat berguna bagi siswa maupun guru. Bagi guru dapat dijadikan pedoman dan acuan yang sistematis dalam bertindak di proses pembelajaran, sedangkan bagi siswa dapat mempermudah memahami isi pelajaran. Oleh karenanya, guru harus menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan strategi, model, dan metode agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan tepat. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang inovatif, yang diantaranya meliputi kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Selain itu, strategi, model, dan metode harus diciptakan atas dasar beberapa kriteria seperti pengetahuan siswa, lingkungan, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Semakin baik, semakin efektif penggunaan komponen pembelajaran, maka semakin tercapailah tujuan proses pembelajaran yang maksimal. Ada manfaat komponen pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, membantu dalam mengembangkan kekuatan imajinasi para siswa. Yang kedua, membantu perkembangan kekuatan penalaran para siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk menganalisa sesuatu secara sistematis. Yang keempat, memelihara siswa secara aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Selanjutnya, penerapan atau pendekatan strategi, model, dan metode saat pembelajaran daring. Guru dapat melaksanakan pembelajaran daring di rumah dengan berbagai cara. Misalnya, dengan ceramah online melalui video pembelajaran yang disampaikan menggunakan WhatsApp Group. Ada pula yang menggunakan informasi media elektronik tidak berbayar dari banyak sumber terpercaya.
Melalui WhatsApp Group, kita dapat menyiarkan kabar dalam waktu yang singkat, cepat, dan fleksibel dengan menggunakan pesan siaran atau pesan kelompok. Kedua, pembelajaran daring juga dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet untuk melakukan video conference antara guru dengan siswa. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengirim pesan teks berbagai file walaupun sedang melakukan video, sehingga pembelajaran dapat berlangsung seperti pembelajaran tatap muka pada umumnya. Yang terakhir, sekolah melakukan komunikasi dengan wali kelas atau orang tua mengenai hasil selama kegiatan belajar jarak jauh atau PJJ, menyinkronkan masukan dari orang tua mengenai kegiatan PJJ yang nanti dalam prosesnya dibantu oleh bidang kurikulum. Guru wajib menguasai teknologi pembelajaran daring tersebut dalam tuntutan kurikulum 2013 sekarang. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Itu apa ya? That's right, they are economy activity atau kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ayo, siapa yang tahu? Pinter. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi itu. 1. Produksi, 2. Distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Yuk diulang sekali lagi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Guru sudah berganti pakaian, lebih keren kan? Oke, sekarang Bu Guru akan mencontohkan menyanyikan lagu tentang kegiatan ekonomi untuk anak-anak memudahkan dalam menghafalkan materi ini. Begini lagunya, liriknya ada di sini ya, silahkan disimak. Kegiatan ekonomi ada 3 macamnya. Produksi barang dan jasa, produsen nama orangnya, 2 distribusi ke seluruh dunia, distributor nama orangnya, 3 konsumsi belanja sana sini, konsumen nama orangnya. Jadi gimana? Mudah kan? Silahkan dihafalkan di rumah supaya ketika mengerjakan PH ataupun LK, anak-anak tidak perlu memikirkan dengan keras apa jawabannya, tapi tinggal menyanyi. Nanti langsung bisa deh semuanya, gitu ya. Akhirnya sudah selesai pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Chansia, arigato, sheshe, merci, syukron, thank you, terima kasih, kemawo, matur suwun, hatur nuwun. Dan jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, luar biasa. Sekarang Bu Guru mau ke pasar dulu, mau jadi konsumen, mau belanja, ganti baju Nah, Bu Guru sudah berganti pakaian, pakai daster, soalnya Bu Guru mau ke pasar. Tapi kok kayaknya ada yang kurang, apa ya? Aha, tas belanja. Tas, datanglah. Sudah datang. Oke, siap. Sekarang Bu Guru mau belanja dulu. Dadah.
Bagaimana menurut kalian mengenai contoh video pembelajaran tersebut? Menarik ya? Jadi kita termotivasi sebagai calon guru untuk menjadikan pembelajaran yang inovatif nantinya. Video pembelajaran yang dibuat oleh salah satu guru Al-Hajar Yogyakarta tersebut, yaitu Ibu Ana Rizka SPD, mengandung strategi, metode, dan model yang inovatif. Cara guru menyampaikan materi dengan video yang kreatif dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang tepat. Dimulai dari cara menyapa guru di awal pembelajaran dengan nyanyian bisa menjadikan semangat siswa yang meningkat, atau biasa kita sebut dengan ice breaking. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan penjelasan dengan metode ceramah, melainkan dengan lantunan musik ukulele dan lagu yang diciptakan guru dengan kreatif sehingga membantu mengembangkan penalaran dan imajinatif siswa agar siswa tidak mudah lupa dengan materi yang disampaikan. Saat penutupan materi pun, guru tersebut memberikan contoh perilaku yang disampaikan dengan cara kreatif dan inovatif yang akan tetap membuat siswa fokus dan senang melihat video pembelajaran dari awal sampai akhir. Seperti itu salah satu contoh strategi, model, dan metode pembelajaran yang inovatif melalui video pembelajaran. Tetapi tidak hanya melalui video, strategi, model, dan metode pembelajaran inovatif bisa disampaikan melalui media lainnya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya model, strategi, dan metode pembelajaran yang memiliki hubungan erat satu sama lain, tanpa dapat dipisahkan. Karena itu, perlunya adanya peningkatan dari 3 aspek tersebut dengan memperhatikan lingkungan pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang inovatif.